Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia keempat yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001. Lebih dari sekedar politisi, beliau adalah seorang ulama besar, intelektual publik, dan pejuang hak asasi manusia. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang nyentrik, humoris, namun penuh dengan visi kemanusiaan dan keberagaman. Tidak hanya itu, kepeduliannya meluas hingga ke isu lingkungan hidup dan keadilan agraria, terutama pertambangan, yang seringkali terabaikan di bawah kepentingan ekonomi. Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur dari lingkungan keluarga ulama terkemuka. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Lahir dengan lingkungan yang mencintai ilmu, pada 1966 hingga 1970 Gus Dur muda melakukan pengembaraan hingga ke luar negeri, tepatnya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan Universitas Baghdad Irak. Beliau mendalami sastra, filsafat, dan ilmu sosial. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1971, Gus Dur aktif sebagai dosen, jurnalis, sebelum akhirnya memimpin NU. Gus Dur memiliki karir politik yang menarik. Terpilih sebagai ketua PBNU pada 1984 hingga 1999, beliau memimpin NU dengan visi modern, membawa organisasi ini dari politik praktis ke kancah sosial dan budaya. Namun, ia juga tetap mempertahankan pengaruhnya yang besar di tingkat akar rumput. Pada tahun 1999, tepatnya menjelang reformasi, beliau mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pada tahun 1999, secara mengejutkan, beliau dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Habibie. Meskipun masa jabatannya singkat, Gus Dur menunjukkan keberanian dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, begitu juga masyarakat adat. Sebuah langkah yang seringkali bertentangan dengan kepentingan konglomerat. Terkait isu lingkungan, Gus Dur memandang penebangan liar atau illegal logging sebagai kejahatan terorganisir yang merusak ekosistem dan merugikan negara triliunan rupiah. Beliau memberikan perhatian besar kepada penegakan hukum di sektor kehutanan. Salah satu tindakan yang paling dikenang adalah ketika beliau membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas mafia hutan dan memberikan otoritas penuh kepada Menteri Kehutanan saat itu. Kebijakannya berlandaskan prinsip bahwa hutan harus bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan bukan bagi segelintir elit saja. Beliau juga mendukung upaya pengakuan hak masyarakat adat atas hutan mereka. Terkait kebijakan agraria terutama di sektor pertambangan, Gus Dur juga mengambil sikap yang sangat tegas. Kepentingan rakyat harus di atas kepentingan investasi. Beliau mendorong audit terhadap kontrak-kontrak pertambangan besar yang dinilai merugikan negara atau merusak lingkungan secara masif. Salah satu kasus paling legendaris yaitu dukungannya terhadap upaya penghentian operasi PT Freeport Indonesia jika terbukti merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat yang adil bagi rakyat setempat. Meskipun pada akhirnya beliau tidak secara langsung menghentikan operasi tersebut, sikapnya telah menjadi presiden bagi negara harus berani meninjau ulang kontrak tambang yang eksploitatif. Gus Dur menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan jangka panjang. Gus Dur meninggal pada 30 Desember 2009 karena masalah kesehatan. Warisannya tentang kebijakan lingkungan dan keadilan adalah cerminan bagi filosofi hidupnya, yaitu memperjuangkan yang lemah termasuk alam dari dominasi kekuasaan dan modal. Sekian dari kami. Lantas, pelajaran apa yang dapat diambil dari tokoh Gus Dur? Tulis di kolom komentar.